Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga antum dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk menerima pembelajaran yang akan ustazah berikan. Nah ustazah, pada hari ini kita akan membahas mengenai surat menyurat. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ustazah, silahkan menyimak pembelajaran yang akan ustazah berikan berikut ini. Nah ustazah, di dalam pembelajaran ini ada kompetensi dasarnya, yaitu menerapkan tata naskah dalam kegiatan surat menyurat bahasa Indonesia. Dan keterampilannya, anak-anak ustazah membuat naskah surat menyurat dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah ustazah, yang pertama kita akan mengetahui tentang pengertian surat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, surat adalah kertas yang tertulis secarci kertas sebagai tanda atau keterangan sesuatu yang ditulis atau tertulis. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, surat adalah kertas yang tertuliskan atau alat untuk menyampaikan sesuatu maksud secara tertulis. Dan menurut Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, surat adalah sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain. Dan menurut Joko Purwanto, surat adalah sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain. Dan yang kedua adalah fungsi dari surat. Fungsi surat yang pertama adalah sebagai alat dokumentasi, contohnya surat perjanjian. Dan yang kedua alat pengingat, contohnya sebagai arsip surat. Dan yang ketiga bukti historis, contohnya arsip historis. Dan berikutnya mengenai pedoman pelaksanaan pekerjaan, contohnya surat keputusan, perintah, dan juga pengangkatan. Dan yang kelima, duta organisasi. Yang keenam, sarana promosi. Nah, itu adalah fungsi-fungsi dari surat. Yang ketiga adalah tujuan dari surat. Yang pertama, yaitu menyampaikan informasi. Yang kedua, memperlancar komunikasi. Dan yang ketiga adalah menyampaikan maksud dan tujuan dari penulis. Dan yang keempat, menghemat waktu, tenaga, dan juga biaya. Nah, itu adalah tujuan dari surat. Selanjutnya yang keempat yaitu kriteria surat yang baik dan benar. Pertama, penggunaan kertas yang tepat. Kedua, penggunaan bentuk surat yang standar. Ketiga, penggunaan bahasa Indonesia yang baku. Keempat, penggunaan gaya bahasa yang lugas. 5. Tata bahasa jelas, sopan, dan hormat. Keenam, penyajian fakta yang benar, lengkap. Ketujuh, penggunaan singkat hanya untuk lazim dipakai. Kedelapan, penggunaan kata-kata umum dalam masyarakat. Selanjutnya, poin kelima yaitu bahasa surat. Bahasa surat, apalagi di dalam surat resmi, hendaknya menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif itu adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Nah, bahasa surat yang pertama itu haruslah sederhana. Ketika kita hendak membuat surat, maka bahasa yang paling sederhana yang harus kita tulis tele-tele. Dan yang kedua adalah ringkas. Haruslah dengan adalah jelas. Jelas apa maksud dari tujuan dari surat yang akan kita buat. Dan yang keempat adalah sopan. Dalam pembuatan surat haruslah disertai dengan bahasa yang sopan sehingga pembaca bisa memahami apa yang akan kita tulis di dalam surat tersebut, sehingga
orang yang membacanya bisa mengerti akan tujuan kita. Dan yang kelima adalah menarik. Ketika hendak membuat surat, salah satunya adalah menarik perhatian pembaca dalam perihal hal surat yang akan kita tuliskan maupun kita sampaikan. Jadi, surat itu terbagi dua, yaitu surat resmi dan juga surat non-resmi. Nah, Ustazah harapkan anak-anak Ustazah bisa memahami materi yang telah Ustazah berikan dan juga bisa membedakan antara surat resmi dan juga surat non-resmi. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai surat resmi dan juga surat non-resmi. Ustazah akhiri pembelajaran kita dengan mengucapkan alhamdulillah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.